Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas strategi investasi di saham ya setelah lebaran ya. Jadi selamat hari lebaran dulu ya bagi teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Dan dengan semangat setelah lebaran, semoga investasi kita di saham juga makin bagus dan makin cuan ya. Nah, di video kali ini kita bahas ya, kira-kira saham apa yang bisa kita pegang ya untuk setelah lebaran ini, terutama untuk teman-teman yang investor jangka panjang teman-teman ya, atau investasi jangka panjang. Jadi kalau teman-teman sudah sering melihat video-video saya di channel ini sebelumnya, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa untuk investasi di saham ini harus benar-benar kita tahu dan jangan terjebak di beberapa teknik investasi yang malah membuat kita rugi teman-teman ya. Nah, kalau kita investasi di saham itu harus pertama-tama harus pakai uang dingin ya teman. Uang itu harus benar-benar dingin dan bukan pinjaman atau hutang, sehingga kita bisa hold suatu saham itu bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun ya. Nah, setelah itu kita memilih saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Saham yang fundamental bagus ya, paling tidak pendapatannya tumbuh, labanya juga tumbuh. Kalau toh labanya turun, itu mungkin tentatif aja, bukan karena penurunan secara terus-menerus ya, misalnya 2 tahun, 3 tahun belakangan turun terus, itu hati-hati. Terus potensi kedepannya juga masih bagus ya. Nah, salah satu sektor yang mungkin teman-teman perlu cermati adalah sektor komoditas teman-teman. Jadi ada komoditas seperti minyak, kemudian batu bara atau saham-saham ini ya. Nah, ini kita lihat nih 15, ini udah lama nih ya. Contoh saham komoditas ya, ini misalnya nih ya. Gandum, perusahaan pengolahan daging, minyak, batu bara, itu termasuk saham-saham komoditas ya. Nah, ini kita lihat 13 performing commodity stock for April ya. Nah, ini ini saham luar nih teman-teman. Nah, kalau ini saham dalam negeri ya. Dan kita juga harus melihat global teman-teman, secara global ya. Ini emas mulai turun, harga emas mulai turun, minyak naik, ya lumayan lah ya. Nah, di sini harga batu bara juga mulai naik nih. Udah, ternyata kita tinggal liburan, harga batu bara udah tembus $100 lagi teman-teman ya. Padahal kemarin sempat di harga 90-an lah ya. Harga 90-an, saham-saham sektor batu bara tertekan. Nah, sekarang udah balik lagi $100. Nah, ini salah satu sektor yang menurut saya cukup menarik juga ya, saham batu bara ya. Karena di samping dividennya cukup besar dan kedepannya masih dibutuhkan lah ya, walaupun berita-beritanya banyak negara-negara yang mulai beralih dari batu bara, tapi kenyataannya batu bara itu masih menjadi primadona di saat krisis terjadi ya. Misalnya kayak terjadi perang kemarin ya, perang Rusia Ukraina, tiba-tiba harga batu bara naik tinggi. Nah, kita nggak tahu nih secara global kondisi ekonomi global juga sangat fluktuatif ya, apalagi dengan kebijakan-kebijakan Amerika yang cenderung protektif ya terhadap produk-produk impor ya. Nah, ini mungkin ya akan istilahnya perang dagang lah ya. Perang dagang kemudian nanti dilanjutkan dengan perang finansial ya. Perang finansial itu harus ya seperti tahun 98 itu teman-teman ya. Jadi negara-negara yang secara ekonomi lemah ya akhirnya akan dapat serangan ya, dan sehingga mata uang mereka akan jatuh ya. Nah, tahun 98 itu kan juga seperti itu ya. Thailand kemudian diserang mulai dari Thailand, kemudian
Indonesia juga kena. Indonesia paling parah malah, paling belakang tapi paling parah. Ya karena kita nggak siap. Secara cadangan devisa kita juga nggak siap. Nah, jadi kita harus tetap mempertimbangkan hal-hal tersebut teman-teman ya. Jadi tidak melulu memperhatikan kinerja perusahaan, tapi juga melihat faktor global juga ya. Nah, sektor-sektor komoditas ya, seperti beberapa saham ya, yang kalau kita lihat di ini saya pakai Mira ya, itu masih menarik teman-teman ya. Nah, ini ada perbankan ini juga sudah naiknya cukup tinggi ya kemarin. Ini ada udah mulai naik lagi. Bank BRI itu udah tembus 4.000 ya ternyata ya. Dari harga terendahnya berapa ini? 3.300 ya, udah naik 700 poin ya, besar, termasuk besar nih teman-teman. Hexa masih berkutat di sekitar 4.000, tapi dia udah naik juga ya, 200 poin. Kemudian PTBA ini juga sudah tembus 2.500 ini. Ini PTBA ini dari 2.200 terendah sudah tembus ke 2.500 ya. Ini kalau lanjut dia ke 2.600 ya. Nah, ini kalau secara teknikal PTBA sudah uptrend ya teman-teman, bagus lah ya. Cuman kalau dia lebih bagus lagi tembus 2.600 tuh bagus ya. Tapi dia sudah tembus MA5, MA10, MA20 ya. MA50 masih 2590 ya. Masih 70 poin lagi. Nah, ini kalau dia tembus ke 2.600 bagus PTBA, tapi kalau balik lagi dia ke 2.400-an ya. Dan ini isunya kalau PTBA ini kan mau bagi dividen ya. Mungkin sekitar Juni atau Juli ya. Kemudian Games ini juga sudah naik, ITMG juga naik, United Tractor ini udah naik tinggi kayaknya ya. Iya ya, United Tractor tuh udah naik dari 21.900 ya. Udah lumayan naiknya. AAD ini yang masih tertekan teman-teman ya. AAD masih di 6.500, tapi dia trennya udah mulai positif ya AAD. Nah, ini kalau teman-teman hold AAD dari 11.000 ya memang turunnya sudah cukup banyak. Tapi kalau teman-teman fokus di jumlah lot ya nggak masalah ya. Ini paling tidak tahun depan kan AAD ini juga bagi dividen teman-teman. AAD ini sebenarnya ya Adaro ya. Adaro yang lama ya, sekarang jadi AAD. Jadi potensi untuk tahun 2025 itu masih cukup bagus ya AAD. Jadi kalau dia terkoreksi di sini tuh ya saatnya teman-teman untuk menambah ya. Menambah jumlah lotnya ya. BSSR coba kita lihat. Hampir semua sektor udah naik teman-teman ya. Dari sebelum lebaran kemarin naik. Tapi kemungkinan nanti setelah lebaran ya. Karena ini udah naik cukup tinggi, kemungkinan masih ada koreksi teman-teman ya. Apalagi bursa global tuh saat kita libur lebaran kemarin sempat terkoreksi dalam teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa berita yang menarik kita cermati. Ini Goldman jadikan yen pilihan utama untuk hadapi risiko resesi. Jadi risiko resesi yang akan terjadi di Amerika itu sekarang sudah kemungkinannya lebih besar teman-teman. Nah, karena kemungkinan lebih besar, makanya beberapa investor besar itu udah mulai mengalihkan ya beberapa asetnya ke sektor yang lain ya. Seperti ini Goldman Sachs ini dia mulai menghitung ya mau ambil yen ya karena dianggap Jepang itu mata uangnya lebih stabil ya. Nah, ini ya beberapa ini Wall Street mulai tenang. Jadi ini pengumuman tarif dagang itu benar-benar memukul bursa Amerika teman-teman ya. Wall Street ini sempat kemarin turun lumayan dalam ya saat kita lebaran itu. Nah, harga emas mulai juga naik. Jadi hati-hati nih teman-teman ya. Tarif Trump rumit tugas The Fed. Tarif Trump guncang pasar investor serbu yen, emas dan obligasi. Nah, jadi
Kalau teman-teman ini bijak ya, lebih baik memang di portofolio mulai dialihkan, beberapa mau dialihkan yang bisa ke emas atau ke obligasi gitu yang lebih stabil, yang enggak fluktuatif. Jadi emas itu kinerjanya juga lumayan bagus teman-teman. Kalau kita lihat grafik harga emas ya. Grafik harga emas 20 tahun ya, coba lihat. Grafik harga emas. Gold price. Gold price. Indonesia nih. Nah ini ya. Grafik harga emas. Ini 10 tahun itu, 10 tahun naik ya. Jadi memang emas itu bisa jadi pelindung nilai ya. Cuman ini ya, sempat turun juga itu. Harga emas sempat turun di Nah, ini kalau 20 tahun itu 632%, 5 tahun 90%, 1 tahun 36%. Ini kinerja emas lumayan bagus ya untuk tahun ini. Karena dia naiknya cukup besar ya. Nah, ini 20 tahun, kalau 10 tahun coba kita lihat. 10 tahun. Nah, ini 10 tahun. Nah, ini tahun 2020 naik tertinggi. Kemudian 2021 turun. Jadi kalau teman-teman pegang emas 1 tahun di tahun 2020 sampai 2021 turun. Sampai 2023 udah mulai naik, 2025 ini naik tinggi lagi. Apakah dia akan terkoreksi lagi ya? Terkoreksi tentu saja masih mungkin teman-teman ya. Apalagi kalau kondisi ekonomi global sudah mulai stabil, harga bursa saham sudah mulai stabil, nanti harga emas akan turun dengan sendirinya ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita selalu konsisten ya. Kalau ada dana kita masukkan ke emas ya. Jadi itu. Nah, saham-saham yang lain kira-kira apa ya yang selain komoditas ya. Saham perbankan juga masih lumayan menarik teman-teman ya. Walaupun dia udah naik lumayan tinggi. Nah, ini PTBA ini bulan pembagian dividennya itu bulan Juni kalau nggak salah. Ini PTBA ini ya, bulan Mei. April, Mei ya, kurang 2 bulan aja. Kemudian ini kalau nggak salah BCA udah mau cair ini ya. BCA ini udah mau cair kalau nggak salah nih. Dividennya 3,53%. Tanggal pencairan 20 Maret. Tanggal pembayaran 11 April ya. Tanggal pencaratan nih 24 Maret, tanggal pembayaran 11 April. Nah, ini udah mau cair nih. Tinggal beberapa hari lagi. Terus BSSR ini belum ada berita ya BSSR ya. ITMG mungkin bulan Juni juga ini dividen. Walaupun IPS-nya agak turun ya ITMG ini ya. Nah ini September ya, ITMG itu bulan September ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review setelah lebaran ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, juga apalagi bagi dividen yang cukup besar ya, di atas 7% itu udah worth it banget lah. Teman-teman nggak usah pusing-pusing mikirin harga saham yang naik turun. Cukup hold aja 2 tahun, 3 tahun atau bahkan 5 tahun. Teman-teman insya Allah akan cuan ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Teman-teman bisa request saham apa yang mau dibahas, juga bisa bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.